Jangan lupa kita nyanyikan suatu lagu semangat. Hari ini kalian akan menjadikan mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mas Gayu pada depan, Mas. Hari ini kalian kami akan buka dalam 2 termin. Termin yang pertama, buat Bapak sekalian menyiapkan beberapa pertanyaan, bisa mengangkat tangan yang akan memberikan pertanyaan dan diarahkan kepada siapa. Berharap pertanyaan lebih to the point. Kemudian di lembaran di bawah kita diberikan tuh ada selembaran kertas. Mungkin waktu untuk bertanya agak kurang, dengan waktu 1 jam bisa mulai menulis dan bisa memberikan kepada panitia yang berbagi bukunya hanya dalam panitia dan nanti akan silakan kita buka termin yang pertama buat Bapak Ibu. 1 Pantar, kemudian yang kedua, oke langsung aja dari Pantar yang pertama, yang kedua. Terima kasih buat Putri dan Ibu yang ada. Saya Pantar. Ya. Ada 2 pertanyaan. Pertama untuk pembicara pertama Bu Frida, pertama mungkin agak sedikit tidak salah khusus 100% dengan hubungan khusus, tapi masih hubungan dengan psikologi pendidikan, yaitu bicara soal homeschooling. Tadi kan ada memang untuk terapi anak khusus begitu.
Nah, homeschooling ini saya ketemu dua orang tua, satu berpendapat bahwa kenapa homeschooling? Karena di sekolah reguler menghindarkan dari bully, kemudian mungkin karena anaknya merasa perlu penanganan khusus gitu. Tapi satu orang tua dengan saya cerita, saya nggak setuju karena biarlah dia mengalami yang namanya bully, sedikit gesekan-gesekan supaya dia juga akan bisa hidup dalam tantangan zaman nantinya. Jadi tidak tentang homeschooling menurut ibu gimana idealnya seorang anak harus dia homeschooling atau reguler. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua untuk kedua pembicara, ada beberapa fenomena di mana anak bisa melihat sesuatu hal atau meramalkan sesuatu. Mungkin orang awam mengenalnya dengan istilah indigo. Saya nggak tahu apakah secara psikologi itu dikenal juga, tetapi mohon Bu Frida berkenan membahas sedikit dari sudut pandang psikologi. Kemudian pembicaraan kedua Pak Pimen juga tolong dari sudut pandang Alkitabiah apa yang dikatakan soal indigo dan anak yang bisa melihat sesuatu, meramal sesuatu gitu. Dan ramanya tepat, misalkan begitu. Itu aja dua pertanyaan itu. Ya, homeschooling dan sebagainya gitu. Terima kasih. Kita langsung ke pertanyaan kedua. Silakan. Boleh. Terima kasih. Pertanyaan saya untuk nama saya Imelda, saya seorang guru. Pertanyaan saya pertama untuk Ibu Frida, kira-kira Ibu pekerjaan atau kegiatan apa yang bisa diberikan kepada anak yang terdeteksi terlambat bahwa dia mengidap autis? Kira-kira kegiatannya seperti apa gitu? Misalkan saya menemui kasus anak ini sudah 20 tahun dan kemudian saya baru mengetahui ternyata karakteristiknya ini mendekati autis. Seperti itu Bu. Jadi ada beberapa kebiasaan yang karakteristiknya sama dengan yang Ibu sebutkan tadi. Pertanyaan saya yang kedua kepada Bapak Pendeta, begini Pak, saya masih kurang paham kira-kira bagaimana mengajarkan anak mengenai kasih Allah itu secara konkret apabila kita berada di tengah-tengah anak-anak yang berbeda-beda keyakinan gitu. Bagaimana konkretnya saya masih kurang mengerti. Demikian pertanyaan saya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari sebelah ya. Nama saya Rika, mau bertanya untuk Ibu Frida. Anak saya berumur 10 tahun, jalan 10 tahun, perempuan kelas 5 SD sekarang. Dia mengidap ADHD. Dari psikiaternya itu selalu diberikan obat ya Bu. Pertama Ritalin LA, kedua Concerta 18 mili, Pronex 10 mili. Tapi obat sekecil apapun pasti ada efek samping. Setelah beberapa bulan ini saya lepas obat, tapi saya masih ragu gitu Bu, apa perlu obat itu sangat ada. Sekian, terima kasih. Ini masih memberi kesempatan dua pertanyaan lagi. Sebelah kiri masih ada. Ya. Lihat dari temanya jadi untuk ketika kita bagaimana kebutuhan untuk saya cuma pengen menanya, ini mau nanya ke Bu Frida atau ke Pendeta sendiri, bagaimana sih kita mau mengajarkan tentang Kontina sebagai guru sekolah minggu gitu. Lalu bagaimana mengajarkan konsep Tuhan, terus memperkenalkan Yesus sendiri, gitu, konsep-konsep yang ada di Alkitab sendiri kepada mereka anak-anak yang berkebutuhan khusus, dan saya kepada anak-anak bersindrom gitu. Agak susah gitu. Mungkin kalau guru-guru yang dari sekolah memang sudah terlatih untuk jadi guru yang di sekolah-sekolah khusus, mungkin mereka punya triknya. Tapi kalau bagi yang guru-guru sekolah minggu gitu kan dari segala profesi, nah itu bagaimana mereka mengajarkan tentang yang ada di Alkitab itu kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Terima kasih. Baik, satu lagi pertanyaan terakhir untuk sesi ini. Ya. Terima kasih. Nama saya Binti Simantupan. Yang mau saya tanyakan begini Bu,
seperti ini. Sepertinya anak ini agak sulit diajak bekerja sama. Nah, saya pernah menanyakan katanya apakah itu anak Asperger syndrome. Mungkin terkait dengan dia kurang bisa mengontrol. Kan kalau kita buang air hujan kan ngomong itu langsung saraf ini ya kan. Apakah itu Asperger syndrome? Jadi mungkin bukan autis ya, ada sedikit yang namanya Asperger syndrome. Itu tolong dijelaskan ini. Beda dengan autis, karena beda tipis. Terima kasih. Baik, ada beberapa pertanyaan yang diberikan kepada Pak Guru kita. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan hampir sama juga dengan beberapa orang tua yang sudah mendekati saya. Persis kasusnya juga sama dengan Ibu Rita tadi ya. Anak saya juga sudah kelas 2 SMA, adik-adik. Kemudian Dr. Brijo juga diberikan obat, kemudian diberhentikan, dan tadi kita diskusi tentang karirnya ke depan ya. Jadi dari Pak Patar dulu deh ya, Patar ya, pakai N ya. Saya Patar ya, Patar. Jadi gini, homeschooling itu pada awalnya tujuannya adalah membuat orang tua fokus, konsentrasi bisa mengajarkan anak. Namanya pun homeschooling. Tapi sekarang ini homeschooling menjadi sangat komersial dan jadi hampir sama dengan guru les jadinya ya. Anak nggak pergi ke sekolah, di rumah didatengin guru les. Sekali-sekali, bisa sekali seminggu, bisa 2 kali seminggu, ada bahkan yang 3 kali seminggu menjadi anak sekolah. Namanya homeschooling, tetapi anak itu datang ke sekolah dan memang diberikan instruksi secara individual dan dibimbing secara individual. Sama aja dipindah kayak di rumah. Jadi memang gagasannya itu tidak tepat. Homeschooling diperkenalkan dulu juga untuk para misionaris yang sekolah sangat jauh di belantaran manapun di dunia ini, di hutan dan sebagainya. Terus mereka diberikan seperti sekolah jarak jauh, bahan-bahan yang diberikan dikirim kemanapun mereka berada, dan suatu kali mereka bisa juga ujian dipersamakan. Intinya kan itu dulu ya. Tapi sekarang ini memang beda. Saya lihat orang tua dan guru serta sekolah yang sudah agak kewalahan karena anaknya itu tidak memiliki adjustment atau penyesuaian dulu yang cukup, itu cepet-cepet kalau orang tua mampu udah homeschooling aja gitu ya. Padahal di rumah orang tua tidak pernah ada. Di rumah itu dia ganti-ganti guru. Di rumah dia hanya mengerjakan apa yang dia suka. Tidak ada kontrol, disiplin waktu, jadwal dan sebagainya. Ada memang yang kita sebut dulu Bettelheim ya di Inggris, yang suatu bentuk asilum, dia suatu bentuk asrama yang memang membiarkan anak-anak melakukan apa yang dia ingin lakukan di suatu tempat itu, dimulai dengan sesuatu yang dia suka gitu ya. Terus kemudian pada waktu libur dia pulang. Diadakan penelitian memang ya untuk melihat bagaimana perkembangan sosial daripada anak-anak ini. Memang ketika dia pulang dia oke, tapi dia nggak betah lama, nggak bisa bersosialisasi, dia kembali lagi ke tempatnya di mana dia bisa melakukan bebas. Jadi tujuan pendidikan anak memang sangat tergantung pada satu negara, kemudian lingkungan di mana kita berada, kemudian orang tua itu sendiri. Jadi kalau kita bayangin obat nyamuk bakar ya, Bapak Ibu tahu ya, masih ada ya obat nyamuk bakar. Memang baunya kayak, tapi belakangan ada yang wanginya macam-macam, yang pakai bunga, segala macam, lavender segala macam. Nah dari situ kita lihat anak itu terletak di tengah. Dan ketika di lingkungannya, orang tuanya, keluarga besarnya, terus rata-rata di daerahnya dia tinggal, kemudian negaranya seperti apa, itu sangat berperan terhadap penentuan tujuan pendidikan apa. Nah kalau misalnya orang tuanya entah di gereja, entah ikut seminar ini, melihat bahwa sekarang ini apalagi kalau kita orang Kristen ya, orang Kristen ini kan tujuannya adalah bagaimana bisa seseorang anak mencintai orang lain, mencintai orang lain sebagaimana yang mencintai dirinya sendiri, yang mencintai Tuhan ya, semuanya vertikal dan horizontal. Tidak ada kehidupan yang hanya salah satu gitu ya, harus ada dua.
Jadi homeschooling bisa berjalan dengan baik atau cocok bagi anak yang betul-betul memang tidak bisa di handle di sekolah. Kemudian anak sendiri merasa sangat tersiksa di sekolah, dan kemudian bentuk pendekatan instructional design-nya memang harus dilakukan oleh ahli atau secara khusus orang tuanya yang mengenalnya, yang bisa handle, dan itu memang bisa dilakukan di rumah misalnya gitu. Tapi sekarang jangan sedikit aja anak dibullying di sekolah, terus kemudian orang tuanya kasihan dan merasa tidak setuju, anak ditarik di rumah. Ya, kita harus melihat aspek-aspek lain dalam pendidikan. Seperti tadi betul yang dikatakan memang ya, anak itu cepat atau lambat dia di luar rumah itu banyak virus gitu ya. Jadi kalau kita protect dia di dalam rumah seolah-olah jauh dari virus, kita berpikir bahwa dia selamanya akan bebas dari virus. Dia tetap harus keluar rumah kan, cepat atau lambat. Demikian juga orang tua tidak selalu ada di situ, dan dia juga harus keluar, dia pergi ke mall juga, dia pergi di buku juga, dia pergi keluar juga, dan di situ juga akan ada gesekan-gesekan, terutama kalau dia sudah remaja nggak mungkin kita tahan di rumah ya. Jadi kita sebagai orang tua dan pendidik itu harus tahu kapan anak itu harus homeschooling. Jadi misalnya autisnya sudah sangat parah, misalnya ya, tidak ada terapi sama sekali, belum dimulai dengan terapi, itu memang lebih sulit. Jadi homeschooling itu diberikan dengan terapi dan pendidikan yang akademis sedikit, dan kalau dia siap untuk masuk dengan orang lain, masuk ke sekolah umum, masukkan ke sekolah umum. Ya, jadi itu ada kaskade dari segitiga. Makin ke bawah, makin dia bercampur dengan orang lain, makin dia ke atas, dia kayak di asrama kan. Ya, ada yang juga menganggap itu kayak dibuang anaknya di sana, seolah-olah lingkungan tidak bisa lagi membimbing dan membina dia. Nah, untuk indigo, saya sendiri kan ada 2 buku, saya lebih baik anak hari ini saya bawa buku saya ada 2 buku, psikologi dan pendidikan anak berkebutuhan khusus, jilid 1 dan 2. Jadi ada kira-kira 18 chapter. Salah satu chapternya tentang anak indigo. Ya, jadi anak-anak tadi yang disebut tadi banyak ya, satu chapter itu satu anak tentang tunanetra dan sebagainya. Terus anak jalanan juga ada, anak yang tidak beruntung atau anak jalanan juga ada, termasuk anak indigo. Terus kemudian orang tua berkebutuhan khusus dan pendidikan di Indonesia gitu ya. Nah, memang anak indigo ini masih sangat asing dan seringkali tidak pernah dimengerti oleh lingkungan. Jadi sudah ada grup-grup, sudah ada kelompok-kelompok, sudah ada psikiater yang bisa membantu mereka kalau memang jelas kita bisa indikasikan anak ini indigo. Anak indigo bisa diukur secara objektif dengan menggunakan satu alat ukur. Dimana kalau dia tangannya ada satu mesin ya, kita juga pernah mencoba itu sendiri ya. Kalau grup waktu itu lagi pendidikan dengan mahasiswa pasar sarjana kali, sebenarnya lebih murah daripada pergi sendiri. Indigo itu punya aura biru. Indigo itu kan biru, warnanya biru. Indigo itu warna sebenarnya, warna biru hampir kayak begitu ya, hampir kayak begitu birunya. Jadi kalau cakranya dia di potret itu memang dia biru, dia betul indigo itu. Dan anak-anak indigo biasanya cerdas karena dia futuristik sifatnya, betul. Tapi anak-anak yang mengalami itu sejak kecil tidak dibimbing itu sangat penuh ketakutan karena mengerikan, selalu melihat apa yang di depan. Dan seringkali orang tidak percaya, bilang dia pembohong, dan dia sering hidup sendiri. Sangat tidak enak hidup anak indigo. Jadi kalau memang deteksi lebih awal, dia bisa dibimbing, jadi bisa ada komunitas dengan sama-sama indigo sambil menceritakan apa yang terjadi, perasaannya seperti apa, mereka bisa diakomodasi, mereka bisa didampingi, ya. Ibu Imelda, ini tentang kegiatan yang diberikan tadi dibilang terlambat. Saya sih heran kalau baru umur 20 tahun baru dideteksi. Mungkin ibu nggak begitu mengerti kali ya apa yang disebut autis gitu ya, atau apa yang disebut mendekati ya. Tadi saya sudah ceritakan, ini mungkin jawaban juga untuk Ibu Tini tadi ya, Ibu Tini Simatupang ya. Jadi saya katakan tadi kan autis itu semacam spektrum. Makanya disebutnya ASD, Autism Spectrum Disorder. Jadi dia spektrum itu kayak pelangi, dia ada gradasi. Gradasi daripada yang paling berat yang disebut autistik sampai tadi di ujung Asperger, gitu tadi ya. Nah tadi ibu datang terlambat ya, nggak ada ya waktu saya ceritain. Ada ya, tapi nggak jelas ya.
Apa bedanya tadi kan? Tadi saya katakan bahwa anak yang autistik itu punya 3 sifat. 1, keterbatasan bahasa komunikasi. Kedua, perilaku sosial. Dia tidak bisa menatap-mata orang, dia tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, sibuk dengan dirinya sendiri. Kalau yang satu tidak berbahasa, bahasanya bahasa bulan, ya. Dia tidak berbahasa seperti yang lain. Bukannya nggak ngerti, nggak dengar. Kan orang kalau gabung itu karena nggak bisa dengar, jadi nggak bisa menirukan suara. Dia bisa kadang-kadang menirukan suara iklan seperti saya katakan. Yang kedua, perilaku sosial interaksi tidak terjadi. Yang ketiga, ada perilaku stereotipi yang berulang-ulang yang sering dia lakukan. Ya, tentunya ketiga hal ini makin ke kanan, makin saya katakan kecil, jadi disebut high functioning. Makin ke kiri, makin banyak perilaku ini tampil, makin dia disebut low functioning, gitu. Jadi tentunya kita bisa bayangkan anak-anak di sini beda-beda pendekatannya. Ya, itu sangat tergantung pertama deteksi dini. Artinya makin cepat dideteksi, makin cepat kita bisa melakukan intervensi dan terapi. Ya. Kemudian kedua, kita bisa menemukan metode yang cocok buat anak. Dan kemudian ketiga, penempatan yang benar dalam pendidikan. Saya tahu sekarang trennya adalah minta maaf sama Tuhan sama profesi ya. Profesi yang dengan mudah mengatakan anak autis sejak umur 2 tahun dan tidak memberikan alternatif pada orang tua. So what gitu loh. Ya, tidak tahu mesti pergi kemana, mau di terapi kemana. Terus anak ini berarti seumur hidup nggak bisa sekolah gitu. Jadi hanya menetapkan diagnose, kemudian tidak bisa melakukan follow up-nya apa. Ya, itu sangat menyedihkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa tahu, kita belajar kalau mengenai anak kebutuhan khusus ini, Ibu harus belajar psikologi perkembangan dan Bapak psikologi perkembangan. Artinya kapan kita lihat anak ini seperti tadi. Contoh sederhana yang saya tanya Bapak Ibu sekalian, tahu nggak sih perkembangan bicara mulai kapan seperti apa? Tahu nggak sih perkembangan motorik seperti apa? Diawali memang anak autis kadang-kadang tidak tengkurap dulu, tidak ngerayap dulu, dia langsung duduk langsung jalan, misalnya seperti itu. Jadi ada ciri-ciri khas, ya. Anak yang kelihatannya matanya nggak apa-apa, tapi kok ternyata nggak bergerak, diem aja, ternyata dia blind. Jangan sampai 20 tahun gitu loh, baru tahu, kan impossible ya, kayaknya ya. Kemana orang tuanya gitu ya. Saya juga nggak tahu, mungkin ini case ya, kasus ya. Jadi kalau misalnya sampai umur 20 tahun mendekati autis, kok aneh. Jangan-jangan ini tadinya nggak autis, tapi karena nggak punya teman, sibuk sendiri, main gadget, jadi sudah autis, gitu ya. Kan itu kan lirikannya remaja orang sekarang. Kalau udah nggak diajak ngomong nggak dengar, ada orang lain dia nggak pusing, sibuk dengan BB-nya, kan dibilang itu autis kali ya. Kebanyakan gitu, di lingkungan membuat dia menjadi punya perilaku seperti autis atau mendekati autis. Jadi kita harus bedakan apakah dia genetika, apakah acquired, diperoleh, atau social environment yang membuat mereka menjadi perilakunya menurun. Dari tadinya bisa bersosialisasi, bisa ngomong, bisa menurun. Itu ada yang kalau secara genetik dan penyakit atau disease disebut progresif. Misalnya penyakit mata itu ada yang progresif. Tadinya memang masih bisa melihat 70%, tapi semacam retinoblastoma, ada beberapa macam lagi retinopati ya, semuanya berkaitan dengan retina, itu bisa menurun pada waktunya. Jadi bukan yang sudah blind dari lahir, tapi dia memiliki semua kelopak, memiliki biji mata, memiliki retina, tapi karena ada penyakit tekanan yang sangat besar pada biji mata, makin besar dewasa dan otak itu penekanannya tambah besar, dia bisa lama-lama buta. Nah, tentunya kita harus tahu sehingga anak step by step juga harus belajar menggunakan sense yang lain. Karena mereka yang buta total dari awal sudah sangat peka terhadap memori dan auditif. Jadi dia membaca lingkungan melalui perasaan, penciuman, pendengaran, dan untuk itu dia mengembangkan konsep. Tapi kita tahu itu tetap terbatas. Termasuk kalau kita bilang bintang kecil katanya nggak tahu sekecilnya gimana. Gajah. Nah tergantung kita menggambarkan gajah seperti apa. Kalau gajah beneran, di mana dia bisa
pegang kaki, oh kayak ular gede gitu, nggak pura. Tapi kemudian dia pegang ekornya, loh kok kayak ular kecil gitu ya. Terus bagaimana pegang belalang? Itu kan persepsi yang sangat berbeda dan global. Nah itu konsep pendekatan juga akan berbeda. Jadi dia harus kenal gajah-gajah kecil dulu, menjelaskan semua bagian sehingga dia bisa bayangkan, dan memang ternyata gajah nggak sekecil yang dia bisa pegang gitu kan. Jadi konsep itu akan berkembang sesuai dengan bagaimana lingkungan memperkenalkannya. Jadi kalau dibilang mendekati autis terus deteksinya terlambat, ini saya perlu informasi lebih banyak untuk mengenali apa sih yang terjadi selama 20 tahun gitu ya. Awalnya seperti apa sih dan sekarang dia sekolah atau tidak ya. Nah, saya pikir kalau keyakinan itu beda, itu maksudnya bukan keyakinan agamanya beda tadi ya, mengenal Tuhannya tadi ya. Ini dalam pemahaman. Jadi kalau saya boleh bilang itu ada juga pertanyaan saya pikir dari Ibu Imelda sama tadi tentang Ibu Eva juga ya, tentang konsep Tuhan. Saya pikir pertama kali dari kecil kalau kita sekolah minggu, konsep Tuhan itu ya anak-anak dari lingkungannya. Bapak yang baik, ya lihat bapaknya baik apa enggak gitu kan ya. Tuhan Yesus itu siapa sih? Itu gambarnya, seperti saya bilang itu gambar. Siapa itu Yesus? Sekarang udah ada banyak buku yang sangat menarik yang bisa bunyi, yang bisa diraba tentang kehidupan Tuhan Yesus dari balita, dari baduta, dari bawah 1 juga ya, maksudnya bawah 1 tahun, bawah 2 tahun, bawah 3 tahun, anak-anak sudah dibawa ke sekolah. Tinggal bagaimana kita memberdayakan, melatih, menseminarkan, menceramahkan, menyiapkan guru-guru sekolah minggu untuk mengajar sesuai usia. Kan itu cirinya. Kita mesti tahu anak ini perkembangan kognitif konsepnya baru sampai di mana. Kemudian bagaimana perkembangan fisiknya. Perlu nggak anak umur 2 tahun disediain kursi kayak ceramah gini kan? Percuma, mendingan lepas aja, kasih dia karpet atau kasih dia tikar. Mau tidur kayak belajarnya, mau ngoleng-ngoleng gini kayak mau mana kayak. Nah itu yang kita mesti tahu gitu ya. Jadi saya pikir pengenalan itu dari pengenalan siapa dirinya, dia dicintai atau tidak, itu berkembang menjadi bagaimana mengenali kasih yang begitu jauh melalui kasih orang-orang di sekitar dia. Kemudian tadi ya kembali mengenai ADHD ya Ibu Rita. Tadi itu pembahasan dengan Ibu yang terus lupa, mungkin dia sebelumnya lupa. Karena yang berapa ya yang tadi Ibu sebelum kita ya. Tapi saya yang bilang ya, jadi dia bisa mungkin bersaksi juga, dia memang bingung. Jadi dia sudah pindahkan anaknya juga udah kedua sekolah karena tidak bisa diterima dan dia cenderung dibully karena nggak bisa diem dan mungkin suka isengin orang gitu ya. Obat memang menjadi kendala. Pada awalnya kalau anak itu sampai mengganggu konsentrasi dia sendiri sambil dia capek dan dia sebenarnya tidak happy. Kita bisa tahu anak-anak adik-adik sering kali tidak happy. Kita dengan mudah melihat ini anak happy atau tidak. Duduk aja, ngobrol aja 10 menit dengan seorang anak, kita akan tahu anak ini datang dengan kebahagiaan atau tidak, dia happy or not. Anak ADHD mayoritas tidak happy karena dia nggak bisa mengendalikan dirinya. Jadi satu-satunya salah satu yang membuat dia bahagia adalah mengajarkan dia keterampilan mengendalikan diri, dan itu bisa dipelajari. Itu skill yang bisa dilatih. Ya, believe it or not, bukan turunan dari sononya nggak bisa diapa-apain. Nggak ada menurut saya semua yang segala sesuatu turunan dari sononya nggak ada. Saya pikir Tuhan percayakan kita begitu banyak ya koin yang tergantung kita mau kubur di tanah atau 5 menjadi 10, 10 menjadi 20 itu kita kembangkan. Tapi memang obat itu harus kita perhatikan. Pertama memang dia untuk alat mengendalikan perilaku. Ketika anak itu menjadi bengong, kalem tapi bengong kosong itu kita lihat pengaruh obat jelek sekali ya. Mendingan kalau buat kita ya, coba dia punya orang tua punya anaknya, mendingan anak haor atau orang Batak haor sedikit daripada kalau dia sakit dia bengong begini lemah tidak berdaya, nggak kasihan kan? Aduh rasanya dia begitu biasanya gembira nggak bisa diem, kok tiba-tiba lemah gitu, jadi kita khawatir kan? Nah anak ADHD juga begitu. Kalau obat itu terlalu keras, kita bisa lihat dampaknya anak ini jadi bengong, kosong, tidak bisa juga mudah menyerap, ya, karena dia di otaknya jadi tidak aktif. Tadi yang saya bilang, memang kita harus mengurangi percikan api karena korsleting tadi.
tapi bukan berarti mematikan sama sekali artinya, gitu loh, ya. Karena untuk belajar tetap harus ada rangsangan-rangsangan. Jadi kalau saya nggak mau kerjanya otak kan itu memancar-mancar ya, itu artinya dia sedang bekerja menyerap. Dia akan mencari mana yang gabungan-gabungan informasi sama kumpul ya. Ketika diulang dia menjadi tersimpan dengan baik, dibalut oleh mielin-mielin yang akan menyimpan dia sebagai memori bank data di otak. Jadi itu perlu ya, seperti percikan, tapi bukan yang korsleting yang bikin aliran jadi keriting, jadi nggak nyampe informasinya. Tapi justru dia aktif bergerak mencari di mana ya saya pernah dapat informasi ini ya, dia akan menggabung dengan informasi lain. Oleh karena itu memang kita tetap kalau guru tuh mengajarkan intinya begitu. Recall dulu apa sih yang kita ajari pada waktu yang lalu, terus jembatannya angkat kepada pelajaran ini, terus yang terpenting lagi menutup dengan aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita tahu ini untuk apa kita pelajari, ada gunanya nggak sih nanti? Kalau nggak ada gunanya, ngapain ya diajarin gitu ya? Karena akan bertanya itu yang paling penting jembatannya. Jadi emang betul ibu itu secara bertahap harus lihat dosisnya berapa. Terus kalau dibilang refill, jangan refill sendiri, konsultasi dulu ke dokter, ceritakan perkembangannya apa. Terus bagaimana mengurangi, tadinya 1 hari 1, 3 nih tadi dibilang 3 kan ya, berita ya. Mungkin nanti apakah ini di hari Senin, ini di hari Selasa, ini di hari Rabu, atau ini Senin Kamis, ini Selasa Rabu, ini itu harus dikombinasi. Dan ibu harus tahu pasti ini Retali yang paling banyak memang ya, lihat efeknya. Paling ringan sebenarnya itu Retalin. Retalin mungkin dari sekali seminggu, nanti cuma 2 minggu sekali, sebulan sekali baru bertahap. Jangan pernah memutuskan obat drastis, ya ngasihnya banyak, putusinnya tiba-tiba. Itu yang kasihan anak. Ya, jadi memang harus konsultasi dan secara bertahap. Apapun di dunia ini yang melompat-lompat takut kalau jantungnya sakit ya, kalau terlalu tinggi. Semua dilakukan bertahap. Jadi kita tidak kecewa, anak tidak frustrasi. Dampak-dampaknya kita harus lihat bertahap, kita ikuti, ya. Nah, anak yang ngompol terakhir ya dari ini ya. Saya pikir juga tidak langsung kita katakan ada kaitan korelasi antara ngompol dengan bohong ya. Apalagi dengan Asperger. Kita harus melihat apakah ngompolnya itu sejak awal tidak pernah lepas pampers, atau dia pernah sudah lepas toilet train, tapi kemudian ada kejadian tertentu membuat dia regresi. Regresi artinya kembali ke masa kecil. Ya, itu bisa karena geger otak, bisa karena gangguan. Sama deh seperti kita punya keluarga yang stroke, ya. Tergantung stroke-nya, pembekuan darahnya yang terjadi atau pecahnya, kemudian darahnya memenuhi bagian tertentu atau bukunya di mana, itu membuat pusat-pusat tertentu terganggu. Nah, kita harus tahu terganggunya di sebelah mana, dampaknya di mana. Gitu. Kalau proses berpikir tidak terganggu itu paling dia pelo untuk berbicara dan tergantung. Kalau terkena di kiri kan ini kanan tuh, pelonya nggak bisa bergeraknya sebelah kanan. Jadi kita memang harus lihat kenapa anak ini ngompol, pernah diterapi atau tidak, dan pernah dia berhasil atau tidak. Jadi memang menganalisa kasus gak gampang ya. Jangan kita menjeopardize, menghakimi apa yang informasi terbatas kita miliki. Jadi terus terang saya nggak tahu ini masalahnya apa. Tapi kalau tidak ada masalah apa-apa, pernah dicek pipet jalan urinernya tidak masalah, itu pasti non fisik. Yang non fisik biasanya dikaitkan dengan psikologi. Jadi itu harus dicari runtutan dari mulai kapan dia ngompol. Yang jelas anak umur 15 tahun ngompol itu memang terjadi regresi. Dia turun menjadi anak yang berusia 4-5 tahun ke bawah. Dan itu semestinya perlu secara serius konsultasi, karena itu akan mengganggu harga dirinya. Kalau teman-teman yang tahu ini, saya kan punya cucu umur 3 tahun. Dia ini sedang proses melepas pampersnya. Dan yang lucunya dia daftar untuk balet, terus kemudian dia ditepok sama sama guru baletnya. Kok anak yang mau balet di sini udah nggak boleh pakai pampers nih? Kalau pakai baju balet pantatnya kegemukan gede. Ulang dia, jadi itu yang kepikir 3 tahun. Mama, aku nggak mau pakai pampers lagi. Jadi kalau misalnya ibunya bingung nih, ada penerbangan segala macam, dia nggak tahu kapan pakai. Aku nggak mau gitu ya.
antara bingung ya, prosesnya harus bertahap gitu. Kadang-kadang dengan anak juga itu ada kesesuaian dan kita sesuaian bagaimana kita menerapkan disiplin. Jadi kita harus tahu kapan dan kenapa anak masih memerlukan bantuan, dan kita juga harus bantu. Kadang-kadang tidak hanya pendampingan, tapi kalau misalnya tadi enuresis ada gangguan, mungkin dia harus juga dikurangi minumnya, kemudian pakai obat sedikit, terus kemudian ada terapi di mana dia sekian jam sebelum tidur pipis dulu, di tengah jalan di 1 dan 2 jam ada harus yang bangunin dia, dibimbing, mungkin dia sambil tidur sambil ngomong nggak apa-apa. Tapi anak seumur ini masih bisa dilatih dan harus dilatih ya. Kalau tidak, self esteemnya sangat buruk. Sementara dari saya itu. Oh, yang tertulis. Yang tertulis ini anak usia 3 tahun. Bagaimana cara menangani anak yang saat dimarahi orang tua dengan suara agak keras sedikit, juga dengan menunjukkan kepada anak bahwa orang tua tidak suka dengan sikapnya. Anak itu langsung menjatuhkan badannya ke lantai dan terus berteriak. Apa penyebab anak bersikap itu, bagaimana menanganinya? Ini kembali psikologi perkembangan. Anak umur 2,5 tahun sampai umur 4 tahun, masa pertama mencoba menjelaskan identitas dirinya, apa yang dia inginkan, apa yang tidak diinginkan. Sampai umur 2,5 tahun belum bisa bilang apa-apa, masih nurut dengan ditunjuk, nurut dengan diarahkan, nurut dengan coba penjelasan. Tapi mulai dia bicara 2 tahunnya, 2,5 4 tahun sebelum dia masuk sekolah, itu masa yang mengatakan enggak, tidur enggak, mandi enggak. Tetapi ibunya bilang, ya nggak usah mandi. Oh ya, kalau itu saya mandi deh, gitu ya. Nggak usah makan, oh ya dia makan, gitu ya. Jadi kita say yes, dia say no. Kita say no, dia say yes, gitu ya. Nah itu kemudian muncul lagi di tahap berikutnya adalah pada masa remaja 13 sampai 19 yang kemudian kita against dengan orang tua itu jadi kontroversial, ya. Nah kemudian masa-masa kehilangan pekerjaan, remaku itu loh, remaja gitu ya. Jadi ada masa-masa transisi di dalam kehidupan anak. Jadi kalau anak seperti ini, kalau kita lihat menjatuhkan badan berbahaya, ibu tangkap saja, tanpa ngomong apa-apa, letakkan dia duduk dan silakan dia jerit-jerit, ibu pergi. Jadi anak seperti ini, kita mau lihat caranya dia mengatakan apa yang dia inginkan, dan kita meluruskan, mendampingi dia untuk mengatakan ada loh cara yang baik mengatakannya, dan kita bisa berkomunikasi dan kita bisa selesaikan, gitu ya. Jadi kan dia udah punya mau nih. Tapi cara mengumumkan maunya juga nggak cocok dong kalau kayak begitu caranya. Jadi kita dudukin di karpet, kita liatin aja dia jerit-jerit, dia ngomong tunggu. Kamu nggak ngerti apa yang kamu katakan, kayak dia dulu nakal. Tapi suara kita harus sedang. Jadi jangan makin itu namanya api di sini bensin. Makin ngamuk, makin bakar, taruh di kepala jadi gimana? Itu bahaya. Jadi dia lagi panas, lagi bertanduk gitu kan? Kita siram air es dulu biar dingin. Oh ya pikir mama saya nggak ikut heboh ya, jadi saya nggak perlu heboh ternyata. Oh mama mau dengar kenapa? Iya begini. Tunggu, jangan gitu ngomongnya, mama kan tidak. Coba kelihatan kamu. Mau ini apa? Ini tuh apa gitu ya? Itu belajar kita meredakan anak, mengenali emosi dan juga meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Itu penting banget. Jadi kita yang harus konsisten. Tapi kadang-kadang orang tua kan sibuk ya. Orang tua mau cepat, anaknya nggak marah, nggak nangis, udah kasih aja apa yang dia minta, kata bapaknya gitu ya. Apa yang tahu kau? Ya kasih aja lah. Dia cuma minta es pilek sedikit ke dokter macam kita. Ya itulah cara Ibu Frida ya. Terus saya akan bicara dari indigo dulu. Ada problem yang agak serius memang di problem kita. Ya, indigo antara kemampuan ekstra pada diri seseorang dengan sixth sense yang lebih diterjemahkan kepada paranormal memang jadi beda tipis. Oleh karena itu banyak yang sudah menarik masalah indigo ke parapsikologi, bukan lagi karena psikologi. Nah, kalau parapsikologi itu kan istilah para seperti psikologi, tapi bukan. Justru klub-klub ini yang paling banyak di radio. Dengar ngomong, wah ini saya merasakan aura kamu tinggi. Nah itu beda yang dengan disebut Ibu Frida di tes tadi. Ya, jadi sebetulnya sedang bermain dengan ini. Nah ini yang kita takutkan begitu.
Tetapi indigo dalam kemampuan ekstra, semua kan Tuhan berikan kepada kita ya. Hal-hal yang luar biasa itu berkat Tuhan yang mesti diterjemahkan. Karena manusia adalah gambar dan rupa Allah. Ini dulu basisnya. Karena itu jangan heran kalau manusia bisa mampu banyak hal, karena dia gambar dan rupa Allah. Pemazmur mengatakan, mengapa engkau menciptakan manusia hampir seperti Allah? Karena itu manusia bisa menginjak bulan. Jangan kaget manusia sampai ke bulan. Yang kaget adalah kita. Boro-boro ke bulan, ke mobil aja belum nyampe. Bisa ngerti maksud saya? Karena itu kita mesti merangsang. Itu sebab jangan menghina diri dengan potensi yang ada, tapi jangan kebablasan. Alkitab memberi bahasa, iblis pun bisa seperti malaikat terang. Maka muncul istilah ilmu putih, ilmu hitam, paranormal. Paranormal kan penghalusan dari dukun, begitu ya, dengan modern style sekarang. Sehingga apa yang ditanyakan oleh Fatar tadi memang menjadi penting. Orang tua memahami dulu apa itu indigo, ya, sehingga tidak kejebak ke sana lalu bawa anak ke tempat yang salah. Ya, jadi psikologi dengan para psikologi dua hal yang berbeda. Ya, saya sering dengar radio juga ada orang apa itu kalau hidup atau apalah begitu. Orang itu kan punya begini, bisa dibangkit begini. Sebetulnya memang iya, itu kan pelajaran umum. Anak ini sebenarnya bakat ini kalau diasah di situ dia jatuh kan. Tetapi ada satu hal yang mesti diingat, hidup orang bukan satu sisi, holistik. Nah semua aspek mesti diberikan kepada dia. Nah oleh karena itu indigo perlu pengenalan awal. Karena yang dimaksud dengan futuristik pun harus dipahami begini. Ada banyak orang-orang yang bisa mampu melihat jauh ke depan. Seperti orang yang bisa menjual air aqua atau air putih dulu di luar sana. Bagi saya itu orang-orang yang ekstra. Oh, air putih dijual laku ya. Ya. Aqua itu pernah lebih mahal daripada bensin. Sekarang aqua 1 liter berapa? 4 ribuan. Ya, bensin 6 ribu. Ya, sedikit lebih murah dari bensin sekarang. Tapi dulu pernah lebih mahal dari bensin. Dan kita bilang ya. Lalu orang membuat teh di dalam botol. Orang-orang kreatif seperti ini, kalau mau dideteksi, ada aja ini. Kita kalau ngomong sama orang, cuma kita nggak tahu kalau istilah indigo itu kan cuma dikembangkan. Tapi sebetulnya bakat itu secara laten, alatnya itu ada pada tiap orang. Yang unik-unik begitu. Yang kalau digali bisa ditumbuhkan. Nah, maka orang-orang seperti ini yang disebut istilah futuristik melihat ke depan, mengerjakan yang orang lain nggak kepikiran. Kalau bisa di-maintain ini luar biasa. Nah, tingkatnya tinggal sejauh mana? Kan gitu ya. Lalu dia diarahkan kemana? Jadi memang indigo akan menjadi debatable yang menarik. Karena kalau sudah larinya kepada psikologi, ya memang Alkitab sudah nggak bisa lagi. Ya, kita nggak ke ranah sana, begitu ya. Tapi kalau di psikologi itu kan beda. Maka kalau ke Fuamia, kamu pergi ke kuil apa namanya, ke pekong-pekong, kamu akan gini-gini, besok nomor 5 keluar. Jangan bilang indigo juga itu kan ya. Pasal nomor buntut kan. Wah ini indigo nih, apa birunya bagus banget begitu ya. Istilah biru itu kan memang dipakai ke film pun kan begitu ya. Film gitu ya. Jadi ini istilah biru itu memang menunjukkan satu yang ekstra. Kalau satu ekstra telanjang ya ini supra begitu ya. Jadi ini yang kita mesti melihat sehingga saudara-saudara di dalam bagian ini ranah mana psikologi, mana psikologi, lalu di mana teologi melihat ini memang harus fair. Karena itu memang belajarnya jadi penting. Ya, kalau nggak nanti kita bilang, oh ini salah, ini setan. Memang harus hati-hati. Ranah mana nih? Kemampuan ekstra futuristik adalah telepati. Ya, tetapi kalau sudah jadi paranormal, itu sudah jadi problem. Yang disebut sixth sense dan segala macam. Ini harus hati-hati ya. Di Amerika pun sekarang orang-orang kan dikembangin. Ada elektrik pada dirinya besar, jadi dihitung secara fisika. Kalau dia bisa menghancurkan rumah gitu kan. Kalau ini kan sudah jadi powernya bisa goyang rumah begitu istilahnya, udah jadi repot. Nah ini udah power yang kita bisa bicara kan. Tapi kalau futuristik itu bisa melihat dan merasakan sesuatu, dia bilang, ini bisa begini nih. Nah itu beda-beda, tipis. Jadi harus hati-hati dulu membedakan indigo dalam ranah psikologi dan yang disebut indigo dalam parapsikologi. Karena orang parapsikologi pakai istilah psikologi semua. Sehingga saya sekarang kalau melihat terjadi perampokan-perampokan, jadi kalau dengan saya radio, ini kurang ajar dengarkan. Dia ini tidak sedang bicara psikologi, dia ini sudah parapsikologi. Ini ada di psikologi, memang ada, kita juga tahu nangannya gimana. Yang awam kejebak semua. Jadi hati-hati ya, maka itu sering-sering konsultasi sama Ibu Frida ya. Yang kedua kemudian, bagaimana kemudian dengan mengajarkan kepada anak hal-hal yang lain gitu ya. Saudara-saudara, sebelum saya spesifik dulu kepada ngajar firman Tuhan, Alkitab itu luar biasa.
semua problem yang sekarang muncul yang kalian tanya kayak Ibu Frida, kenapa ini, kalau anak begini, apalagi tadi kan 20 tahun baru ketahuan gitu ya. Kadang-kadang kelewatan, ada gangguan jiwa di pasung gitu. Sampai sekarang ternyata masih kelewatan kan gitu kita bilang ya. Nah, oleh karena itu ada apa yang salah? Lalu orang selalu sibuk dengan urusan bagaimana penanganan. Karena sebetulnya terjadi pengkhianatan pada perintah Tuhan. Tuhan mengatakan kepada orang Israel ketika orang Israel keluar dari Mesir diberi hukum Taurat. Tuhan mengatakan begini di dalam Ulangan pasal 6. Ajarkanlah kepada anakmu berulang kali akulah Tuhan Allahmu ketika kamu duduk jalan dan seterusnya. Ya, every time, everywhere about God. Ya, oleh karena itu saudara, bagaimana kita diajarkan melakukan itu setiap saat, setiap waktu, ya, di mana saja untuk mengajarkan itu. Maka tidak ada orang tua yang boleh lepas dari tugas guru minimum 0-5. Anak-anak Israel 0-5 itu belajar di rumah. Karena itu orang tua yang jadi guru pasti tahu persis anak ini lebih kurangnya apa, kebiasaannya apa. Nggak mungkin dia shock di kemudian hari. Kalau yang shock di kemudian hari, maafkan saya, Anda sudah fail sebagai orang tua. Karena itu perbaiki diri. Dengan cara apa? Belajar sebanyak-banyaknya, kejar kegagalan kita sampai kita hilang waktu itu untuk memperbaikinya. Ya, itu sebab orang Israel 0-5 mereka ajar. Nah, mereka punya basis dari Taurat, kebenaran Tuhan, pertolongan Tuhan semuanya, baru mereka pergi ke ilmu-ilmu lain. Dulu Harvard University didesain, dimulai dengan pelajaran major yang mesti mereka terima adalah teologi agama. Sekarang Harvard University sudah membuang agama. Ya. Makanya waktu founding father membangun founding fathernya Amerika membangun Amerika, mereka menaruh di mata uangnya itu ikhlas. Itu adalah semangat orang Puritan, bagaimana hidup memuliakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, ini yang hilang semuanya. Terus kemudian berdasar mengalami liberalisme yang sangat menakutkan. Nah, maka muncullah problem. Jadi pertama kenali. Yang kedua, bagaimana kalau saya tadi bukan ahli gitu ya? Memang ada problem kan? Ibu Brita kita tanya enak dia jawab karena dia sudah belajar. Ya, lalu saudara sudah belajar, cuma bedanya dia 3-5 tahun, kalian cuma 2-3 jam kan gitu ya. Mana mau sebentar dia omong kosong kan? Karena itu belajar lagi. Tapi ada satu hal yang menarik, yang saya selalu lihat keadilan Tuhan. Barang siapa yang sungguh takut akan Tuhan, Alkitab bilang apa? Itu permulaan hikmat. Maka orang yang cinta Tuhan dan melayani Tuhan, dia tidak tahu bagaimana menangani anak betul secara teori, tapi dia akan menemukan dalam kedekatan dengan anak. Coba gini, coba gini. Jadi try and error. Tapi namanya orang cinta dia try terus, error lagi. Oh, dia begini nih. Dia ini kalau gini nih. Kalau gini nih. Waktu gini, teorinya apa? Kita nggak tahu namanya apa. Waktu kemudian ada penceramah bilang, oh iya saya tahu. Oh itu istilahnya itu ya. Tapi dia nggak tahu istilah itu. Orang tua bijak tidak mungkin tidak kenal anaknya. Yang tidak kenal anaknya saya kan berani ngomong orang tua kurang bijak. Ngerti? Karena kita kurang memperhatikan. Kalau waktu kita cukup, Tuhan selalu berikan kita bijaksana. Maka cinta adalah guru terbesar. Ya, dan ilmu tertinggi. Apa guru terbesar? Apa ilmu tertinggi? Cinta. Ya. Tapi jangan bilang gini, kalau itu waktu saya jatuh cinta itu guru terbesar ya Pak. Itu lain lagi. Itu bisa jadi masalah terbesar. Ya. Jadi itu yang kita mesti lihat. Jadi antara ini dengan basis pengajaran, sehingga muncul pertanyaan berikut, bagaimana mengajarkan kasih Allah kepada anak? Satu waktu Mother Teresa memberikan satu kalimat yang bagi saya sangat menyentuh dan saya akan selalu ingat. Ya, pendeta India jengkel dengan Mother Teresa. Mother Teresa adalah kepala sekolah guru edit, lalu merasa panggilan dia mau melayani orang miskin. Lalu dia izin ke Paus tidak kasih. Tahun pertama, tahun kedua dia apply lagi baru diizinkan. Dia bikin ordo untuk melayani orang-orang yang susah ini. Dia tulis anak-anak itu mengajar anak-anak ABC. Kalian tahu pakai apa? Kertasnya adalah tanah, penanya adalah ranting. Dia penghapusnya kakinya. B, penghapusnya kakinya. Anak-anak belajar A, B, dan seterusnya. Itu sebab siapa bilang, kalau kamu nggak ada uang, kamu nggak bisa menolong. Omong kosong. Cinta melebihi segalanya, menimbulkan kreativitas yang ekstra. Sampai kemudian Tuhan berkati pelayanannya, dia dulu punya rumah sakit, sampai berdiri satu rumah sakit
yang pas-pasan. Ya namanya juga gedung bekas. Memang bukan di dalam rumah sakit. Lalu dia kerjakan dan dia garap orang-orang yang miskin, yang sangat miskin di Kalkuta. Nah, satu waktu seorang pendeta India sakit dan dirawat. Lalu pendeta ini tanya Mother Teresa, kenapa kau tolong aku? Padahal kami benci padamu dan kami pernah coba membunuhmu karena kami menganggap engkau sedang melakukan kristenisasi. Ya. Itulah sesungguhnya. Tapi kenapa kamu care? Mother Teresa jawab, Tuhan Yesus mengasihi aku dan dia suruh aku mengasihimu, kulakukan. Waduh, saya bengong dengan kalimat ini. Gak perlu belajar sekolah teologi tinggi-tinggi gitu kan? Yes, Tuhan mengasihiku dan bukan aku, dia suruh aku mengasihi. Kegagalan dan kegagalan banyak pendeta pengkhotbah besar adalah tidak mampu bertindak besar. Apa tindakan besar? Mengasihi. Jadi jangan putus asa dengan ketidakmampuan. Saya nggak tahu ini, jangan menyerah. Ya, dan Tuhan akan tolong kita. Lalu kita diberi akal, ada seminar, ada buku kan gitu ya. Lihat ke internet, banyak yang kita bisa baca. Itu informasi yang sudah amat sangat terbuka. Itu sebab saya juga mengatakan kelewatan kalau sampai kita nggak tahu. Itu hanya karena satu, kita nggak mau tahu. Ya, oleh karena itu mengajarkan kepada anak apa itu kasih Allah, bagaimana ada kebutuhan khusus. Itu secara progresif akan terjadi dan kita akan bisa mencapai itu. Ya. Lagi-lagi saya bilang tadi cinta kasih. Ya, sehingga kita lakoni. Saya kan berkata, kalau banyak hal yang saya tahu, kalau saya pikir-pikir kenapa saya tahu ya, kenapa saya bisa ya. Waktu saya mau telaten untuk online itu bikin ini, lakukan ini. Terletak ini PowerPoint ini saya paling benci. Saya paling gak suka urusan administrasi kantor. Saya orang marketing murni. Jadi kalau begini beban berat buat saya. Gara-gara satu waktu terus ada seminar, saya mau bicara, tak penting begini-begini. Saya tipe KKR orangnya. Kamu tapi ada kewajiban di seminar ini, perlu bikin PowerPoint malah nangis. Pernah satu waktu saya bikin mesti seminar deh, udah selesai bikin, entah apa yang publik, hilang semuanya. Nangis lah bukan, ulang lagi. Akhirnya gara-gara itu diteruskan nampak. Jam 8 sudah seminar, jam 6 udah jalan. Ya. Terus ketak-katik terus. Kayak bikin kemarin ya, ketik masuknya begitu ya. Ini kayak satu-satu begini. Ini dari kemana-mana saya pengen tapi nggak jadi belajar. Padahal ini kan gampangnya setengah mati kan. Tinggal bantuin. Oh gitu ya. Jadi tak pada satu. Gambarnya atau simpul itu bisa di shop ini kan gitu ya. Bisa dihalusin, jangan terus belajar. Oh ya, dalamnya udah tahu ya udah. Besok pasti kalian lihat PowerPoint-ku beda lagi. Selangkah dibanding kalian jauh lebih hebat. Tapi saya mesti mencintai apa yang ku benci. Sehingga jadilah saya orang yang selalu diminta bicara di berbagai seminar, tetapi juga pengkhotbah KKR. Karena KKR dan seminar itu dua hal yang berbeda pemilahan. Kalau mau cerita yang apa? Baru ngomong kan, apalagi semua udah nangis. Mana dia dengar lagi apa dia ngomong? Ngomongnya sedih. Kalau seminar urusan beda lagi. Orang pengen nanya kan gitu ya. Nah oleh karena itu kembali lagi, ingat ya, cintai anak yang kau ajar, lakukan apa yang Tuhan mau. On progress, Tuhan akan kasih kamu atur. Try and error. Saya nggak mau kasih kamu bim salah bim jimat untuk caranya A gitu ya. Tapi saya kasih cara yang paling hebat, try and error. Dia paling bisa. Coba gini, pas gini, kan gitu ya. Kalau gini dia senang. Lama-lama kan kamu tahu. Kalau kamu mau tahu tadi, jangan berikan anak apa yang kamu mau berikan, tapi berikan apa yang dia butuhkan. Kasih apa yang dia kayaknya. Aku kasih mau nggak ekspresi kasih. Dia lebih senang ini loh. Padahal aku kasih itu lebih mahal. Tapi dia nggak suka yang lebih mahal. Dia suka apa yang dia suka. Oh dia ternyata suka itu. Ya. Saya waktu belajar mau beli hadiah, saya laki-laki beradakan. Artinya kasar tidak suka tiba-tiba selama 2 tahun lah apalah apalagi sakit kepala gitu. Sehingga istri saya waktu ulang tahun pertama dia nangis. Kita married 87 Oktober, dia ulang tahun 88 Januari. Dia tanya saya pada waktu itu, Pak ini hari apa? Senin. Saya kan dulu tanggal berapa? Tanggal 12. Tanya lagi, Pak hari ini apa? Senin. Udah kayak naik gini kan, orang Batak tanya 2 kali lagi.
Tanggal berapa? 16. Dia tanya 3 kali. Pak ini hari apa? Emang aku lagi cari ngomong. Saya aku, dia nangis. Kok nangis sih? Rupanya dia, kamu tahu kayaknya hari ulang tahunku. Dia nangis karena itu maksudnya dia tanya saya tiap hari ulang tahun. Tapi aku nggak rasa salah, langsung aku jawab. Jangankan kau ulang tahun, gua aja lupa. Nangis tadi itu saudara pernikahan tahun pertama itu kan. Tapi sejak itu mulai mikir-mikir, belajar. Ini namanya tren yang tadi. Benar juga ya. Memang aku nggak suka ulang tahun karena memang kita di center dulu nggak ada yang model begitu. Kebetulan keluarga saya keluarga keras. Bapak si PA, bapak saya si PM, bukan kelahi 10 orang gitu kan. Jadi ulang tahun itu melankolik gitu ya. Nah, memang itulah saya besar. Lalu saya mulai beli hadiah. Oke, saya beli hadiah. Kalian tahu hanya untuk menentukan pilihan hadiah mau beli istriku habis 4 jam. Aku dari situ dulu masih dari biro kelas, bahkan ada Ramayana, ada apa. Buat apa deh aku sama kamu? Bapak cari apa sih? Bukan sebetulnya istri saya ulang tahun saya mungkin saya nggak tahu mau bilang apa. Pak, coba kamu bilang yang bagus kan? Dia tunjuk ini nih Pak bagus ini tas model baru apa? Saya nggak tahu tuh bagus apa kagak bagus. Pokoknya saya beli, saya ingat tasnya warnanya hijau. Ya, seluruh bungkus rapi saya kasih. Ya, saya masih ingat istri saya masih simpan kasih dulu. Walaupun sekarang saya nggak tahu kemana. Karena udah 5 tahun. Tetapi saudara, akhirnya saya ngerti, belajar untuk bisa memberi menyelamati orang lain. Simpel kan ya? Tapi itu normal kan? Itu bukan tipe dulu. Tapi kalau kamu mau belajar bisa. Ya, jadi guru yang paling baik adalah kepekaan kalian dengan saya. Tidak sampai ini, sampai ini. Wah, kalau itu kamu sudah punya cinta dan punya knowledge dan cinta adalah perkawinan yang luar biasa. Barang siapa yang mampu menikahkan cinta dan pengetahuan di dalam benak hidupnya, dia itu akan jadi berkat besar. Ya, jadi itulah cara kita mengajar anak. Oke, thank you. Baik, masih ada 10 menit. 2 pertanyaan lagi. Kami beri kesempatan buat masuk dari El Salvador. Kemudian Tuh depan ibu depan. gimana ya? Ya udah 3 pas ibu depan sama bapak. Oke, dari Pak Sony silakan. Sebentar. Bawah. Terima kasih. Saya Sony yang menangani anak-anak MDPI di El Salvador dan 41 anak kami Prof. Pertanyaan saya kalau lihat pembahasan Prof dari tadi, makalahnya juga saya dibacakan tadi, semua jenis keturunan ada di situ. Pertanyaan saya, apakah ada anak di dunia ini yang tidak berkebutuhan khusus? Karena tadi kan yang pintar berkebutuhan khusus, yang tidak pintar berkebutuhan khusus, yang disleksia, dan seterusnya semua disebut berkebutuhan khusus. Apakah ada anak yang tidak berkebutuhan khusus? Kalaupun ada, indikasinya apa? Mungkin Profesor bilang di luar daripada makalah saya. Maksud saya lebih spesifik apa anak yang tidak berkebutuhan khusus itu. Pertanyaan yang kedua, sering orang tua dan seluruh guru dan sebagainya mengambil jalan pintas dalam mendidik anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak yang luar biasa itu sering menggunakan jalan pintas berbohong. Jadi untuk merayu anak-anak supaya mau mengikuti instruksi dilakukan dengan bohong, misalnya mau dikasih kue, mau dikasih minum, kasih kerupuk, apa segala itu, asal yang penting anak ini mau mengikuti instruksi kita. Apakah jalan pintas itu dibenarkan dan kalau tidak dibenarkan efeknya apa? Yang ketiga, kesulitan kami terbesar kok bahwa anak-anak MDPI atau tunanetra ganda itu belum ada kurikulum yang paten dari pemerintah. Bisakah mulainya, khususnya di kalangan gereja mungkin, bisa melahirkan kurikulum yang MDPI itu karena kita sangat mengalami kesulitan dengan kompleksnya persoalan yang kita alami di lapangan. Yang terakhir kepada Pak Pendeta, kalau tadi Pak Pendeta bilang ada kita semua ini masuk surga, saya sebagai pembina di yayasan yang menangani anak-anak begitu tentu punya keyakinan masuk surga, dan saya juga ingin anak-anakku masuk surga. Bagaimana mengkomunikasikan surga itu kepada anak yang nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan, nggak ngerti apa-apa? Apakah mereka bisa masuk surga? Ini yang selalu menjadi pertanyaan. Bagaimana mengkomunikasikan itu kepada mereka? Yang terakhir kepada panitia, sekiranya bisa kegiatan seperti ini dilakukan secara bertahap ke depan,
maksudnya materinya kalau bisa lebih spesifik. Misalnya tunanetra saja dibahas dan tunanetra ganda supaya tidak terlalu umum, sehingga kita punya penggalian soal spesifikasi itu jauh lebih matang. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Sony. Langsung pertanyaan kedua. Berharap lebih to the point langsung masuk pada pertanyaannya. Silakan Bu. Nama saya Ica Mitraya. Yang mau saya tanyakan dulu kepada Bapak, bagaimana pendekatan secara psikolog yang kita berikan kepada anak yang ABK dan anak yang normal. Contohnya di keluarga saya punya anak 3. Yang pertama, kedua normal, yang ketiga mengalami ROP. Bagaimana caranya saya menjelaskan bahwa anak saya yang satu ini khusus. Jadi bagaimana yang 2 saudaranya bisa menerima. Yang kedua, tadi Ibu mengatakan perlunya pendidikan inklusif. Apakah yang dimaksud Ibu itu tadi penggabungan anak ABK dengan anak normal? Hasilnya bagaimana bisa mungkin anak ABK digabungkan dengan anak normal dalam satu pendidikan? Hasilnya nanti apa? Solusinya di mana gitu? Karena kita tahu anak ABK sudah tahu kekurangannya di mana, secara yang normal di mana. Terus kepada Bapak Pendeta, apakah ABK itu kutukan dari Tuhan? Karena saya pernah bayi saya bawa. Terus ibu kan ditanya, Ibu udah bagi sana belum? Belum kasih minyak Secara kapan. medis memang karena dia ROP dan prematur. Tapi jadi saya berpikir, apakah itu dosa? Anak yang mengalami tuna itu semuanya apakah dia dosa? Apa dia butuh? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya Rani. Ketika kami hadir di tempat ini, judulnya pendidikan bijak bagi anak berkebutuhan khusus kan. Jadi kami sebagai guru sekolah itu ingin tahu gimana sih baiknya di sekolah itu menangani anak kebutuhan khusus. Kalau saya terapis, saya terbeban sekali dengan anak-anak berkebutuhan khusus gitu loh. Seperti Bapak bilang bahwa kita semua mau masuk surga gitu kan. Dan saya juga rindu anak-anak saya masuk surga dengan mengenal akan Tuhan. Sebaiknya kami guru-guru sekolah itu harusnya ketika puji-pujian anak ini digabung atau kita buat kelas khusus, atau ketika firman Tuhan kita pisahkan gitu loh. Itu yang perlu kami pahami, dan kami juga maksudnya kalau bisa dalam hal ini terima kasih buat panitia peduli ya anak-anak kebutuhan khusus. Kalau bisa ini dilakukan dengan rutin gitu, karena kalau bukan gereja yang bergerak, kalau bukan gereja yang peduli, siapa lagi gitu kan? Karena mereka butuh tentang kebenaran firman Tuhan. Terus bagaimana sih tekniknya? Seperti yang Kak Arifon bilang bahwa mengenalkan tentang Tuhan itu seperti apa gitu. Kalau saya secara terapis mungkin saya pakai gambar, anak ini kebanyakan visual gitu. Tapi kami yang awam harusnya bagaimana sih Bu? Gitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin pertama saya ingin pertanyaan saya itu lebih sifatnya mengarah ke arah institusi, Prof. Tadi kan kita udah belajar bagaimana mengenali, bagaimana nama saya Peter. Jadi kita tadi udah belajar hari ini mengenai pengenalan, identifikasi, dan kemudian tadi Profesor juga menyebutkan intervensi, bentuk-bentuk intervensi ya secara umum. Nah, dari situ saya melihat itu semuanya mengarah kepada akses kepada pelayanan, akses kepada servis. Nah, berhubung Profesor kan di UI dan saya pikir UI kan semacam lembaga kuasi pemerintah ya. Ada nggak upaya-upaya yang dilakukan oleh kawan-kawan di lembaga akademik untuk kemudian mempengaruhi negara? Karena tadi Profesor juga bilang bahwa negara juga punya peran di sini. Karena kembali lagi ini adalah anak-anak kita yang akan menggantikan kita nanti beberapa puluh tahun ke depan. Kalau memang kualitasnya jeblok ya negara kita nanti mau bawa kemana gitu. Jadi itu pertanyaannya Prof. Karena belum lagi misalnya keluarga. Keluarga juga dalam hal ini kan butuh pengenalan dan juga butuh kerjasama. Institusi sekolah juga. Saya masih skeptis terus terang kepada sekolah-sekolah kita. Ngomongnya inklusif tapi terus terang kenyataannya yang terjadi adalah diskriminasi. Anak-anak ini bukannya tambah baik tetapi malah
di pojokan atau dibully malah. Bahkan ada yang sampai pindah sekolah beberapa kali. Jadi itu apalagi kalau dilihat dari sisi kosnya mahal sekali Prof. Anak saya didiagnosa SPD akhir tahun lalu. Jadi sekali konsultasi itu cukup mahal. Kami masih diberkati Tuhan masih mampu, tapi saya berpikir pada kawan-kawan yang mungkin nggak sanggup gitu untuk pergi ke Spektrum, atau pergi ke Semakin, atau pergi ke Pela atau kemana dan segala macam. Jadi, nah itu kemudian institusi gereja kalau kita berkumpul di sini, saya mengucap syukur kita bisa punya kegiatan yang seperti ini. Tapi pertanyaan apakah ini sudah cukup? Apakah mungkin ada peran lain yang bisa diambil oleh institusi gereja untuk mengatasi masalah ini? Pak Pendeta tadi bilang bahwa persoalan ini semakin banyak, semakin mengemuka, dan mungkin sudah mengganggu dalam gereja kita. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Una. Saya juga kepada Ibu Ida. Pertanyaan saya, di dalam sekolah ada murid yang dinyatakan polis tapi tidak parah-parah sekali. Tapi setiap dia untuk melakukan pelajaran itu hanya paling bentar itu antara 2 sampai 3 menit itu langsung stop. Sementara orang yang lain jadi terganggu. Nah, bagaimana untuk mengatasi agar pelajarannya selain kita berikan juga PR di rumah bisa menyesuaikan dengan teman-temannya. Terus yang kedua, ada murid di gereja kira-kira umur 14, dia mengalami gangguan bicara. Sementara dia sebentar menurut saya, tapi kalau saya mau mengajak bicara, saya tidak tahu apa yang mau dia sampaikan gitu. Jadi tentu cuma saya pakai semampunya saya pakai tangan aja begitu. Tapi kalau saya nggak tahu kadang-kadang ngerti apa enggak dia, tapi kalau dia bicara kadang-kadang daripada sakit hati iya saya bilang gitu. Padahal saya kadang-kadang Oke, kita sepakat memberikan waktu 15 menit. Dalam waktu 15 menit ini saya pertanyaan. Saya nggak tahu, saya coba rangkum ya. Kalau memang kita ingin membahas secara khusus seperti apa yang dikatakan Bu Sony tadi ya, MDDI itu mungkin bisa mengundang khusus kali ya, sehingga segmennya juga khusus. Jadi menginitiate gitu ya, misalnya El Syafan mengundang, terus kemudian memanggil siapa yang berminat di bidang itu gitu ya. Karena saya pikir itu secara khusus. Dan seperti saya sebutkan tadi untuk MDDI di Asia Tenggara yang sudah menjadi model itu adalah tadi yang saya katakan di Naradinala di Inerban, Kramat Jati. Pasti Pak Sony tahu ya. Apa Pak Sony dari sana juga jangan-jangan. Karena ini yang tertua, ini juga gereja dan banyak bantuan dari ahli asing gitu ya. Nah, kalau kita katakan memang semua kita berkebutuhan khusus karena setiap orang itu memang mempunyai ciri khas. Tapi ada banyak hal yang kita bisa melakukannya secara bersama dalam kelompok. Tapi ketika kita mulai melihat yang disebut kebutuhan khusus, itu ada kekhususan yang perlu dipenuhi. Jadi kalau kita bisa menikmati suatu fasilitas umum dan pendidikan tanpa harus dapat perlakuan khusus spesifik yang mestinya tiap guru punya tidak boleh lebih dari 20 sampai 25, jadi bisa mengakomodasi kebutuhan khusus setiap anaknya gitu ya. Tapi secara umum memang pengajaran guru itu bersifat klasikal atau kelompok. Sehingga kalau anak-anak ini yang kita katakan berkebutuhan khusus tadi mungkin yang dipakai definisinya 2 tadi Pak ya, ada penyimpangan dari segi fisik, sensori, indriawi, perilaku, dan kemudian hal-hal yang sangat berbeda dengan pertumbuhan anak lainnya satu, dan kedua memerlukan modifikasi pengajaran. Jadi kalau salah satu nggak ada, ya bukan berkebutuhan khusus, gitu loh Pak. Ya, jadi bisa saja kita seperti mahasiswa saya di Fakultas Psikologi itu sekarang sudah semester 6, totally blind, dan dia tidak pernah belajar braille secara khusus karena dia datang dari desa yang sangat kecil di daerah Padang, di Agam. Dia merantau sendiri di Agam, sampai sekarang pun orang tuanya dan kakak dan adiknya masih petani,
dari situ dia bisa berprestasi dan dia jalur undangan masuk UI psikologi. Walaupun orang psikologi bilang ini kebobolan, gitu ya, karena dia matanya bagus, di foto nggak kelihatan, gitu. Jadi memang kebobolan. Oleh karena itu sekarang ini kembali seperti pertanyaannya Pak Peter ya, negara dan sebagainya perannya apa? Sekarang saya sendiri terlibat dari mulai pendampingan sekolah-sekolah khusus, kemudian pendampingan sekolah-sekolah inklusi, kemudian sekarang merembet sama PAUD inklusif dan perguruan tinggi inklusif. Jadi seluruh tataran pendidikan itu dari PAUD sampai perguruan tinggi sekarang toward inclusion, menuju inklusi. Memang kita nggak pernah akan mulai kalau kita katakan kita tidak pernah siap, betul atau tidak? Mana sih kita pernah siap gitu? Tapi paling tidak sekecil apapun gerakan kita, seperti apa kita lakukan hari ini, itu cikal bakal. Kalau kita mau kita semua di sini bisa bergerak untuk meluaskan tadinya lahan yang kecil yang baru digarap kecil. Jadi saya sih pinginnya teman-teman semua di sini, Bapak Ibu sekalian, jangan selalu berpikir negatif. Apa sih yang dilakukan negara nggak bisa apa-apa? Balik dulu, improvement start dengan huruf apa? Improvement. Start with I. Don't ask people to do something for you. Please do. Start with yourself. I. Ya. Do something. Start from you. Jangan minta orang lain melakukan untuk anak kita, untuk kita. Lakukan itu. Kuncinya di semua gerbangnya orang tua. Jadi saya pikir seperti apa yang dikatakan oleh Ibu siapa tadi, Ibu yang ini ya, Ibu Ica ya, Ibu Cahaya. Anak ya itu sama sekali ya yang kita harus di sini pengetahuannya harus sama, keluar juga kita harus katakan. Kalau ada orang tua anak berkebutuhan khusus, kita bilang ini adalah bagian rencana Tuhan bagi hidup kita, di mana kita diberi kepercayaan Tuhan untuk merawatnya. Jangan pernah berpikir dikutukan, karena kalau tidak, ibu tidak pernah optimal memajukan anak ini. Anak-anak yang survive kemudian dia terganggu penglihatannya karena dia prematur, mestinya kita balik. Kita katakan pada semua orang, saya bersyukur anak yang hidup. Betul atau tidak? Ada banyak anak yang prematur itu tidak bertahan hidup. Tapi kalau dia hidup, itu luar biasa pekerjaan Tuhan mandiri dia. Tapi memang kalau anak-anak yang prematur 6 bulan, 7 bulan itu, maka itu adalah rajutan terakhir dari Tuhan Tuhan dalam hidup makhluk yang kecil itu. Jadi orang sibuk dengan paru-parunya, dengan jantungnya, dengan pencernaannya ya supaya dia survive hidup. Tapi terakhir itu kan dia kebanyakan tidur dan sebagainya. Mata adalah rajutan terakhir. Jadi mayoritas yang sekarang kita lihat anak-anak itu buta kebanyakan karena dia punya sejarah prematur ya. Oke, jadi saya pikir kitalah orang-orang yang akan melihat bahwa jalan pintas, bohong, integritas kita dipertanyakan karena beda apa yang dikatakan dengan apa yang diomongkan dengan yang dilakukan. Itu yang kita harus jaga. Kalau setiap orang menjaganya dan menularkannya pada orang lain, termasuk guru-guru, saya pikir itu makin lama orang nanti akan malu untuk melakukan hal-hal pintas. Tapi kalau contohnya selalu ada, diikuti oleh anak-anak, diteruskan kepada generasi ke generasi, kita yang memelihara, sama dengan seperti tawuran ya. Jadi itu yang kita katakan kembali pendidikan inklusif ya. Pendidikan inklusif itu artinya memang mengikut sertakan anak di dalam pendidikan formal, normal, regular. Karena dia punya hak sama dengan anak-anak lain untuk memperoleh pendidikan. Memang dulu kita terbalik dengan seperti Malaysia dan India. Mereka itu dulu nggak punya pendidikan khusus seperti SLB. Jadi semua orang diceburin aja ke sekolah yang biasa. Karena gak ada pilihan lain di desa-desa dan sebagainya. Belakangan bikin SLB itu lebih susah. Karena harus ada guru khusus, cara khusus, peralatan khusus, penunjang khusus, ribet gitu loh ya. Tapi kita dibalik, memang kita tumbuh dengan pendidikan khusus dulu, kemudian sekarang baru pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif dulu tuh ada terpadu mainstream, anak-anak berkebutuhan khusus yang orang tuanya memang ingin berjuang untuk anak yang menjeburkan ke anaknya dengan menyiapkan anak sejak kecil. Kunci salah satu adalah intervensi dini. Sedini mungkin kita tahu masalah anak kita,
secepat mungkin kita coba cope dengan masalahnya. Dikasih intervensi, kasih terapi, kasih pendidikan yang sama dengan anak lain supaya dia biar buta tetap bisa naik sepeda, nggak hanya 4 roda tetapi 2 roda gitu ya. Jadi kalau kita ingin anak kita sama dengan yang lain dan anak kita mampu, kenapa nggak dorong aja gitu. Nah kita yang harus fight, jadi advokat kepada sekolah-sekolah dan lembaga yang tidak bisa terima. Kita berjuang sampai anak ini bisa diterima. Tapi kita buktikan anak kita mampu mengikutinya. Ya kita harus mulai dari di rumah. Dia kita samakan biar buta dia juga bisa masak, bisa memenuhi kebutuhan dia pribadi. Sehingga kalau dia sekolah mesti dia bisa belajar dengan yang lain ya. Jadi kalau untuk GSM kembali sistem itu anak itu ya segitiga kaskade tadi ya. Sedapat mungkin dia paling bawah dia bercampur dengan anak lain. Kita usahakan dia bergabung, tapi kalau dia memerlukan pemahaman kita dampingi. Tadi saya juga bicara dengan Pak dari GSM ya. Pak siapa tadi? Pak Tarulian juga nanya secara jelas konkret. Saya ngurus malam itu nih, saya bingung nih cuma sendiri, anak berkumpul sana ada beberapa. Jadi gimana dong caranya? Saya bilang kalau kita cuma sendiri, dekatkan anak-anak itu di dekat kita, berikan instruksi ke situ dan secara khusus ke sini. Terus kalau bisa orang tua anak ini atau orang tua yang punya hati minta bantu sebagai asisten guru mendampingi anak-anak itu kumpulin di satu tempat, memberikan aktivitas yang sedikit lebih spesifik. Tapi nggak usah pede pakai pisah-pisah kesana kemari, nggak apa-apa. Tapi ketika kita memang khotbahnya bukan kita yang kerja, kita duduklah dengan mereka. Kita coba cermatkan apa yang sedang dia dengar kepada cara yang mereka bisa mengerti. Kalau bertuturnya beda-beda, tentunya ya kita pintar-pintarlah mengatur waktu, mengatur setting tempat, mengatur cara berkomunikasi untuk mereka tahu. Bahkan saya bilang sama Pak Tarulian, kalau sempat mereka sudah datang lebih dulu atau tinggal lebih lama, sehingga kita berbeban apa yang tidak tersampaikan pada waktu yang lain-lain yang mendengar, dia mendapatkan itu sebelum atau sesudahnya. Jadi kita kasih waktu khusus buat dia, karena memang dia punya cara yang berbeda dengan cara menyerang orang lain. Tapi paling tidak buat dia berada, anak-anak itu ya, berada bersama orang-orang lain itu satu kebahagiaan, satu bukti buat kita bagaimana Tuhan tidak membeda-bedakan antara norma dan berkebutuhan khusus, betul atau tidak? Tapi kok belum apa-apa kita pisah-pisah. Maaf kata ya, misalnya ada teman-teman yang bisa mencapai tempat yang dekat sama Tuhan dengan uang banyak, ya misalnya tadi terapi, ada yang enggak, kan enggak fair. Jadi mereka yang tidak punya uang untuk mendapatkan fasilitas itu perlu, sekarang kalau sekolah kan semua free ya untuk 9 tahun. Walaupun nanti itu ada tambahan-tambahan biaya. Tapi bapak ibunya sekarang bisa melalui saudara-saudaranya buka internet. Coba kontak banyak kelompok-kelompok yang disebutkan parental support. Ada kelompok orang tua dengan anak buta, ada kelompok orang tua dengan anak autis, ada kelompok orang tua yang anaknya kesulitan belajar. Mereka ini biasanya mau membantu, yang punya kelebihan akan membantunya benar. Mereka juga punya pengalaman. Kadang-kadang mereka panggil dari luar negeri dulu waktu autis masih kirim selembar rambut untuk melihat mengandung besi atau tidak, dikirim nih pakai amplop ke Amerika kan. Sekarang nggak perlu lagi. Di sini kita juga bisa deteksi anak autis mau pakai rambut juga tidak bisa ya. Nah pengalaman mereka, kemudian kelebihan fasilitas resources mereka bisa dibagi. Kita jangan gengsi. Ada banyak orang miskin gengsi. Udah miskin sama pulang. Itu betul sekali. Jadi kuncinya memang orang tua. Buka mata, buka hati, buka akses, buka komunikasi. Ada banyak hal selama ini mungkin di sekitar kita, tapi kita membukakan mata karena kita sibuk. Ini kutuk apa bukan ya anak berkebutuhan khusus? Kita sibuk dengan aduh saya salah, mestinya saya begini. Memang bisa kita membalik jarum-jarum? Bisa. Sekarang kita pandang ke depan, jangan lihat ke belakang ya. Jadi memang ini kita harus lihat teknisnya, ada banyak lagi yang kita lakukan sesuai kebutuhan khususnya. Tapi secara umum mereka perlu perhatian khusus. Pegang aja dirinya, kecuali anak autis yang tatap matanya. Tadi komunikasi nggak ngerti ya, tunarungu ya. Terus coba ajarkan dia berkomunikasi misalnya dengan gaya Tarzan. Semua kita bisa pakai gambar kan? Pakai tulisan kan kalau dia bisa baca? Atau dia coba belajar baca bibir. Karena anak-anak yang tunarungu yang tidak bisa dengar itu ada speech therapy namanya, dimana walaupun dia tidak bisa dengar, dia bisa diajarkan membedakan oh
lembut dan dia bisa bicara dan dia bisa membaca bibir kita. Asal dia melihat dengan jelas. Gak usah gak perlu begitu, biasa aja ngomongnya. Yang penting kita jangan sana kemari dan gak usah terlalu kayak orang dinamika kali. Gak perlu begitu ya. Aja ya. Kemudian gunakan bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu adalah bahasa pertama untuk tunarungu. Kedua adalah bahasa bibir. Berat belajar bahasa bibir. Karena kadang-kadang orang yang bicara kesana kemari jalan-jalan kayak saya, kalau dia tunarungunya di sini, sulit dia mengikuti bibir saya. Orang saya kesana kemari. Ya, di dalam belajar juga begitu. Jadi ada banyak sekali sebenarnya yang saya ingin ceritakan secara detail. Jadi secara umum begitu dulu. Oh, sejalan jadi. Pertanyaan Pak Sony sangat menantang ya. Kalau orang buta dia masih dengar, ya, orang bisu tuli dia masih lihat. Bagaimana kalau orang itu buta, bisu dan tuli? Kamu mau apa ngajar? Pasti saya pikir semua orang akan putus asa ya. Dan itu saya selalu melihat Alkitab itu mengagumkan. Pernahkah ada orang bisu, buta, tuli tapi bisa ketemu? Pernahkah ada orang buta, bisu, tuli tapi bisa komunikasi dan sama-sama menyadari apa yang terjadi? Dalam bentuk yang berbeda. Adalah kisah bagaimana Petrus sedang ada di Yope, Cornelius sedang ada di tempatnya. Lalu Roh Kudus bicara kepada Cornelius untuk memanggil Petrus. Lalu saya bicara bersama pada Petrus supaya Petrus pergi ke rumah Cornelius. Karena Cornelius seorang Roma. Belum ada orang Yahudi masuk ke rumah Roma, kepala pasukan pula lagi. Tuhan itu Roh Kudus bicara pada dua orang ini sehingga ini Petrus pergi bukan karena sekedar undangan Cornelius, karena Roh Kudus sudah ngomong. Dan Cornelius mengundang bukan karena keinginan, karena Roh Kudus ngomong. Maka jadilah pertemuan mereka dan kemudian Cornelius dan isi keluarganya dibaptiskan. Dan itu dikatakan Alkitab, maka tahulah akhirnya bahwa ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi. Saudara, ketika kita mengajar anak buta, tuli, bisu, berbicaralah seperti kamu berbicara biasa. Pak, dia nggak dengar. Bukan nggak peduli, dia nggak dengar. Tapi katakan apa yang ingin kau katakan, ucapkan apa yang perlu kau ucapkan. Ya, saya selalu percaya cinta kasih dan kesungguhanmu itu yang Tuhan akan tolong membuat dia memahami apa yang kau katakan dengan cara yang ada di dia. Bisa mengerti. Lazarus, siapa yang khotbah sama dia? Berebut makan sama anjing. Kalau diceritakan Tuhan, mungkin dia bilang, kalau Tuhan ada kenapa saya ngemis? Kalau Tuhan ada kenapa saya makan berebut anjing? Dia akan protes. Tapi Tuhan mencintai dia. Cara Tuhan mencintai memang tidak mudah untuk diukur. Tapi perintah Tuhan untuk melayani tidak mungkin tidak bisa dilaksanakan. Kalaupun orang melek, lalu tidak tuli, lalu tidak bisu, emang kamu pikir kamu bisa cerita surga sama dia dan dia percaya? Nanti dulu 1000 mulutmu berbusa pun kalau bukan karena Roh Kudus, tetap aja dia nggak percaya. Sebaliknya kalau dia buta, tuli, bisu, apa kau pikir dia tidak akan pernah bisa mengerti? Awas, Roh Kudus yang sama yang bicara pada orang yang melek, yang mendengar dan yang bisu itu akan bicara pada orang yang sama, yang buta, bisu, tuli. Ya, nah oleh karena itu saya pikir Pak Sony juga pasti punya pengalaman bagaimana mendidik anak itu. Karena itu keyakinan guru, imanmu itu menjadi teguh dan penting. Maka waktu Tuhan mengatakan janji itu, ini menarik kalau belajar Alkitab konsisten. Dikatakan oleh rasul-rasul itu ketika khotbah Pentakosta. Di dalam khotbah di hari Pentakosta dia bilang, bagimulah janji dan bagi anak-anaknya. Anak umur 8 hari disunat zaman Abraham kan ya? Tahu apa? Baru 8 hari kok. Kasih karunia beyond, mendahului seluruh pengetahuan kita. Sama 8 hari, biar kata dia ngeliat, emang lihat apa? Emang dia dengar apa? Sama aja kan ngerti apa-apa kan? Tapi dia terikat pada perjanjian. Karena itu sebetulnya yang jadi masalah adalah pada guru. Adakah guru yang mencintai anak yang tidak berdaya? Ya nggak bisa melihat, nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong. Karena maaf ya, godaan ini sangat besar. Kenapa? Karena terlalu banyak orang sombong di golongan ini. Anggap kalau dia saya ngomong karena dia dengar, saya nggak ada apa dong. Nggak dia tahu saya pintar kan gitu kan? Semua orang senang ngomong depan orang banyak. Semua orang senang ngomong depan orang pintar. Semua orang senang ngomong depan orang kaya. Siapa yang mau ngomong depan orang miskin? Ya, saya pikir ini yang harus kita lakukan. Saya bersyukur pada Tuhan.
Setiap saya ke Kalimantan, saya akan bertemu dengan orang desa. Saya punya kelompok PA itu kumpul-kumpul semua. Ya, saya punya friend, kalau saya jalan sepanjang Tamrin sampai Sudirman, gedung ini yang punya siapa saya tahu. Karena teman saya. Ya, saya biasa kalau mau parkir pun, mau ke tempat lu, Pak parkir yang VIP aja. Saya bisa parkir di depan. Walaupun waktu parkir mobil saya paling jelek. Karena itu parkir VIP yang mestinya mobil keren-keren. Ya. Tetapi apa hebatnya? Kalau saya ngomong sama orang kaya, emang kurang hebat kalau saya ngomong sama orang kaya. Aneh orang pun, itu sebab saya memang paling amat sangat jengkel. Kalau ketemu orang sudah miskin, sombong pula lagi, tak tahu diri lagi, kebunuh pula. Ya, nah jadi Pak Sony dan juga tadi Rani ya, problem mengajar anak seperti ini berkebutuhan khusus. Kita harus juga punya kebutuhan khusus, yaitu sadar berkat Allah yang besar ini. Ini anak nggak bisa ini, ternyata memang kita yang nggak bisa. Please, ajar anak itu. Ya. Khotbahku yang sama. Ada orang bilang, saya nggak ngerti Pak. Karena kalau pikir-pikir cukup pintar coba. Satu lagi, aduh saya sangat diberkati Pak. Saya sekarang ngerti bener gini. Padahal ini kurang pintar. Jadi sebetulnya khotbahnya orang ngerti kenapa ya? Kemampuan menjelaskan? Bisa ya? Bisa. Bisa tidak? Bisa banget. Karena Tuhan bisa membuat satu orang yang sebetulnya artinya sangat rendah menangkap satu poin yang paling penting dari sejajaran kalimat. Itu yang dipegang dan membuat dia bertumbuh dan bertumbuh. Jadi awalnya orang gila. Ini pengalaman di satu gereja. Ada seorang pendeta saya ikut dia lainnya orang gila. Dia ngomong, nah orang waras dia ngomong apa juga nggak nyambung ya. Namanya orang gila dan gilanya parah. Ngomong kasih kertas kadang Tuhan mengasihiku, Tuhan menolongku seperti juga mengasihi kita semua. Dia pegang. Ada waktu ternyata orang waras, orang sakit jiwa itu kalau lagi turun ada kadang-kadang normalnya muncul sesaat duduk lagi begitu ya. Dan akhirnya kalau dia ngoceh kadang-kadang dia mulai ngoceh Tuhan mengasihiku, habis itu ngelaut lagi gitu ya. Sampai kemudian satu waktu dia bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja. Ya, dan orang itu kemudian meninggal dan dia tahu di dalam Tuhan yang indah pada mati. Karena dia merasakan. Lalu kita bilang, bagaimana mau mengukur? Maafkan saya. Tidak semua kalian dan kita ini punya privilege bisa melihat orang ke surga. Maaf ya, itu anugerah Tuhan pada kita. Ya, waktu adikku meninggal, aku kebingungan. Karena dia habis berkelahi, ditusuk, lalu dibawa rumah sakit, dia meninggal tengah jalan. Saya nggak tahu persisnya. Tapi waktu mamaku meninggal, aku berdoa dan aku terlalu yakin dia pergi ke surga. Aku akan pulang ke surga. Dia ngomong. Dan saya doa Tuhan kalau ambil mama ambil 5 menit cuk. Mama saya meninggal. Wih, batin saya bersuara luar biasa. Saya berterima kasih sama Tuhan yang baik. Saya dikatakan pada dua pilihan. Adikku aku merasa salah karena waktu yang ada saya kurang pakai baik. Saya rasa itu. Walaupun saya sudah kerja sebetulnya kerjakan, tapi saya tetap menaruh tanggung jawab itu. Karena saya nggak mau main-main pelayanan. Sebaliknya mama aku menjadi upah yang bisa aku lihat. Karena itu saudaraku, layani orang itu karena mereka gambar dan rupa Allah yang indah. Jangan pernah remehkan mereka. Ya, buta tuli bisu. Asal jangan kau orangnya. Gurunya maksud bapak apa? Kau gurunya buka mulutmu ngomong. Pak dia nggak dengar. Kau bisu nggak ngomong kau. Dia nggak dengar. Tuhan bikin dia dengar. Kalimat saya ada dengar. Lakukan. Bagaimana kau mengekspresikan cintamu tanpa kata-kata? Biarkan. Oleh karena itu kalau ngajar sama anak seperti ini, sebagian ini buta tuli apa? Yang buta tuli bisu Anda akan sering dengan dia. Lalu sampai cerita elus kepalanya. Just it. Itu bahasa yang bisa dirasakan. Ya, elusan-elusan itu, pelukan itu. Ya, dulu saya kalau ngajar anak sekolah minggu ini nakal ini agak diam. Jadi saya cerita sampai saya gendong anak yang ini, yang nakal ini, yang nangis-nangis. Saya tepok-tepok, wah Tuhan mengasihi kalian. Padahal saya sambil gendong-gendong dia diam. Saya letakin ini nangis, taruhlah di sini. Saya keringat dingin ngajar balita. Anak-anak yang nangis. Karena kelas saya tidak boleh pembantu masuk. Itu dulu saya ada bajingan dulu. Yang kemudian bertobat jadi guru sekolah minggu. Kalau anak kecil dulu dekat. Kalau orang Batak bilang, budol tok kalau anak-anak kalian. Tok, cengeng kau. Karena saya pun kecil digituin sih. Cengeng, tok. Jadi saya anak kecil bencinya saya mati kesel gitu ya. Gak mau yang cengeng-cengeng. Saya begitu masuk sekolah minggu saya keringat dingin. Tapi saya bersyukur pada Tuhan. Ya, bagaimana mengajar anak itu dalam keterbatasan mereka. Jadi Rani, perhatikan. Nah kalau kemudian tidak sampai dia buta, tuli, bisu begitu ya. Karena ada autis ada apa, sebaiknya kalau nyanyi gabung sama-sama, nyanyi. Lalu kalau mau cerita karena memang kadang-kadang ada anak-anak yang perlu ekstra kan, ya kalian pisah. Karena yang sebelah sini mungkin perlu lebih banyak alat peraga,
gerak kita mesti ekstra ngobrol sama mereka, dan mereka nggak boleh terlalu kelompok besar, mesti kelompok kecil kan gitu kan. Nah itu mesti dipenuhi. Waduh Pak, kalau gitu gurunya susah dong. Memang mesti Pak. Kalau saya sendiri gimana? Ya, masa aku bilang pisah? Memang badanmu dibelah dua kan, nggak mungkin. Dengan terpaksa kamu lakukan dengan keterbatasan tadi. Ya. Nah ini yang mesti jadi diperhatikan. Ideal tidak begitu. Kalau nyanyi dia sama. Lalu ketika dipisah selalu anak ajaran yang normal. Ingat ya, mereka punya problem ini, problem itu mesti diberitahu pada anak supaya dia ngerti. Kita mesti sayang, buat sayang kita semua, begitu ya. Itulah keunggulan sekolah minggu. Kemudian soal Ibu Ica, tadi katanya anak punya kebutuhan khusus dalam banyak pendeta seperti sulam bulan apa katanya, lalu rasa terkutuk. Yakinkan kau, ini pendeta Bingman mau pendeta yang terkutuk. Barang siapa pendeta mengatakan anak cacat terkutuk, pendeta yang terkutuk. Ini kalimatku. Ya, celaka mereka yang menghina ciptaan Allah yang hidup. Yang merasakan anaknya cucunya berbuat khusus dan merasa. Nggak diakui. Karena saya melihat ada unsur begitu. Kita juga lagi lihat ada, kadang saya pikir ini pendeta ini juga aneh sama cucunya apa. Saya berasa ada banyak orang menyembunyikan aib. Ya, seakan-akan pendeta itu mesti semua mulus semua. Itu kejahatan. Ya. Nah jadi Ibu Ica, anak itu tanggung jawab. Bukan kutukan. Yang terkutuk ada, sorry ya saya pakai kalimat, yang terkutuk adalah ibu kalau nggak merawat dia. Cukup clear ya. Bukan anak itu terkutuk. Kalian yang sehat ini nggak mengurus yang terkutuk. Amin. Jadi jangan terkutuk ya. Tanya dia uruslah baik-baik ya. Bersyukur untuk cinta Tuhan. Helen Keller itu dididik mamanya hebat sampai jadi orang penemu yang luar biasa. Bapaknya juga apa, ibunya dunia kesehatan gitu. Pengasuhnya ya, ibunya. Dididik benar-benar. Lalu kita ketemu guru banyak. Yang terakhir untuk Pak Peter ya. Bagaimana tanggung jawab institusi gereja pada realita persoalan yang ada ya. Gereja amat sangat bertanggung jawab. Tapi memang maafkan saya, gereja selalu ketinggalan kereta. Gereja banci, gereja pengecut, pendeta payah. Hanya khotbah pada orang sehat. Lari dari persoalan homoseksual. Tidak mampu menjawab pergumulan lesbi. Padahal kita mesti berdiskusi. Lalu anggap ini dosa, ya anggap ini aib. Oke, memang itu dosa. Tapi bagaimana menolong mereka? Kan itu problem kita. Tapi kalau bertanya bagaimana gereja kita ya seperti di sini, saya nggak bisa info gereja lain. Oke, tapi ini kita adakan. Pak, ini nggak cukup. Memang nggak cukup. Ya, saya nggak tahu, maka saya udah pernah ngomong sama Ibu Brida. Pikirin dah, ada bikin triwulan seminar begitu ya. Dia punya banyak paket, ayo kita jalan. Ya, di sini bisa tempat jadi basis perkumpulan dan pertemuan. Oke, saya rindu sebetulnya gedung ini beli depan atau belakang. Saya udah tanya nggak ada yang jual. Jadi saya juga nggak ngerti. Tuhan tolong, tapi kalau Tuhan mau kasih dapat ya. Kalau nggak ya tunggu gitu. Tapi kalau usah tunggu-tunggu ya segini ada segini dulu lah. Ya, kita lengkapi apa yang perlu. Nah, oleh karena itu ini memang menjadi amat sangat penting. Saya pun hanya konsultasi, konseling banyak orang juga. Ya kadang-kadang bukan spek bidang saya. Gimana ya? Orang urusan kerja mau dipecat gimana ngadapin? Saya terpaksa belajar Depnaker, belajar undang-undang tenaga kerja, belajar teknik berdiskusinya bagaimana dan seterusnya. Nah, ini memang tanggung jawab gereja. Karena itu, kenapa saya mendirikan pelayanan media? Itu di perkotaan. Ya, sehingga kita ada tabloid, ada TV, mempengaruhi struktur pikir orang di kota. Di desa kita bikin lembaga pendidikan, ada sekolah di Kalimantan. Ya, saya masih rindu Papua, ya, NTT. Ini sekarang kampung-kampung bisa hancur semua. Ya, kita mau bikin sekolah. Tetapi memang saya pun ngebatin karena ada anak-anak terpaksa kita keluarkan. Lalu ada yang bilang sama saya, Pak, itu mesti diurus dong. Saya ngerti. Tapi memang tangan kita cuma dua, bisa urus ini dulu kan. Terpaksa kita cari dulu anak muda ini. One day kalau Tuhan izinkan lagi saya tahu apa yang harus lakukan, tapi saya nggak tahu tenaganya nggak cukup. Ya, itu sebab anak-anak kami halus ini selalu saya ingatkan, tugas tanggung jawab kalian masih besar ke depan yang masih kita garap. Ya, jadi kalau di sini memang gereja ini khususnya yang artinya yang kita jalani, saya sadar betul gereja adalah misi. Tanpa misi gereja mati. Dan misi bukan KKR, misi bukan event ini, event itu. No, misi all your life. Itu kalimatnya Paulus. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus berkenan pada Allah yang juga ada. All your activity, persembahkan tubuhmu, seluruh aktivitasmu,
termasuk melayani anak berkebutuhan khusus ya, itu anak-anak kita, itu pelayanan kalian. Kalian itu bangga, bersyukurlah kalian. Ada banyak hal yang Tuhan lukis di sana yang hari ini kalian belum lihat, tapi satu waktu akan lihat. Ya, dan usulan-usulan tadi mungkin satu waktu ya guru-guru sekolah minggu Pak sama ABC sama RSAPAM bisa kerjasama. Kita bikin penanganan anak-anak misalnya tunanetra begitu kan. Jadi Pak Sony juga bisa bicara sharing pengalamannya ya. Ibu Brida bicara begitu kan. Ya. Jadi bisa kita isi dan kita garap bagaimana melihat bagian-bagian lain. Karena memang kebutuhan ini amat sangat besar. Ya, biasanya gereja kalau bikin seminar kan marketplace, bagaimana melipat gandakan rezeki. Dalam berkat dan kuasa kita, kan gitu kan. Nah di sini nggak ada. Oke? Jadi selamat berkeringat ya. Kalau tidak berkeringat ingat kalian bukan apa-apa. Ibu Frida mau kasih sambal sebentar. Tadi ada pertanyaan tentang buku yang saya katakan ini paling akhir karena saya pikir pakaian promosi ini buku saya karang sendiri. Jadi 1, 2 psikologi dan pendidikan anak berkebutuhan khusus dalam bahasa Indonesia. Nggak ada ya kita bisa. Harganya 73.000 satu buku. Itu ada memang terbitan di Fakultas Psikologi. Jadi bisa siapa yang mampir ke Depok ini ada teman-teman bisa dititipin atau nanti apa bisa dikirim juga. Terus mungkin ada, tapi saya nggak tahu di mana yang masih ada. Tapi yang jelas ada adalah di kampus ya, di toko buku kampus Fakultas Psikologi. Bapak Ibu sekalian, kembali kita lihat pengajaran yang kita pikir tidak diamati oleh anak itu bukan pekerjaan kita. Ketika kita mengajarkan sesuatu yang baik, kita percaya dengan Roh Kudus Tuhan dengan cara apapun itu akan masuk kepada roh anak. Kita mengajar anak balita kan seperti misalnya 3 bulan, 6 bulan, 8 bulan kita bawa ke gereja, dia tahu apa gitu ya. Tapi anak dalam kandungan pun itu sudah kita tambahi dengan apa yang kita katakan dari mulut kita, yang apa yang kita kerjakan setiap hari itu dia dirajut sudah oleh Tuhan melalui semua sinaps di dalam otak. Jadi dia lahir sudah punya peta tentang pemahaman spiritual, rohani dan sebagainya sudah ada. Bayi pun begitu, semua masuk menjadi satu masukan stimulus yang kelihatannya pasif, tetapi seperti saya katakan, otak itu merekam dari otak. Otak itu merekam semua yang masuk dari telinga, dari denyut nadi kalau dia di perut, dan ketika dia bisa melihat, ketika dia bisa mendengar, itu semua diserap dan menjadi bahan yang akan bunyi, tadinya nggak bunyi. Kalau mulai dia bisa berkomunikasi, menanyakan, mendalami. Jadi kita udah punya modal. Kalau anak-anak ini sudah dari kecil, dia pun nggak ngerti dibawa ke sekolah dulu ke gereja. Jadi jangan khawatir, yang menemukan itu Tuhan, bukan urusan kita. Kita hanya menebar benih kok. Ya, menebar benih yang benar, jatuhnya di mana itu persiapan.